Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membuka presentasi tentang daur nitrogen. Pengertian daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung zat nitrogen menjadi berbagai macam zat kimia yang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar dari daur nitrogen di sebelah saya ini. Jadi pertama-tama nitrogen jatuh ke tanah bersamaan dengan air, lalu diserap oleh tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium, atau orang pertanian lebih mengenalnya dengan bintil akar. Dan kemudian bintil akar ini menghasilkan amonium. Proses ini disebut dengan fiksasi nitrogen. Amonium ini diubah lagi jadi nitrit menjadi nitrat oleh bakteri nitrosomonas. Setelah menjadi nitrat, nitrat ini bisa dikonsumsi oleh segala jenis tumbuhan untuk berfotosintesis. Proses ini disebut dengan asimilasi. Setelah tumbuhan dan hewan ini mati dan menjadi bangkai, bangkainya akan diurai oleh dekomposter, fungi ataupun bakteri. Penguraian ini menghasilkan amonium. Proses ini disebut dengan amonifikasi. Dan ini akan kembali lagi ke daur ini dari nitrit menjadi nitrat. Dan nitrat yang tersisa di tanah ini dibantu oleh bakteri denitrifikasi untuk menjadi nitrogen di udara lagi. Proses daur nitrogen. Proses daur nitrogen itu ada 5. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen merupakan proses yang menggabungkan nitrogen bebas dengan unsur lain secara kimia yang disebut penambatan nitrogen. Yang kedua, ada nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses diubahnya amonia atau amonium menjadi nitrat melalui reaksi oksidasi. Yang ketiga, itu ada asimilasi nitrogen. Asimilasi nitrogen adalah proses pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino dari senyawa nitrogen anorganik. Yang keempat, itu ada amonifikasi nitrogen. Amonifikasi adalah proses pembentukan amonium oleh bakteri. Dan yang terakhir, itu ada denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi nitrat menjadi gas nitrogen. 3 efek yang terjadi jika daur nitrogen tidak berjalan dengan baik. 1. Kesuburan tanah berkurang. Beberapa faktor penyebab penurunannya kesuburan tanah diantaranya yaitu penyerapan zat hara oleh tanaman, penguapan elemen hara ke atmosfer, resapan ke dalam tanah dan terjadinya erosi. 2. Pencemaran hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh belerang sulfur yang merupakan pengelontor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. 3. Berakibat fatal pada sistem pernapasan. Gangguan ini bisa terjadi karena berbagai hal mulai dari paparan asap rokok, polusi udara, zat penyebab alergi atau alergen, zat beracun, kecelakaan, faktor keturunan hingga penyakit tertentu. 4. Perubahan cuaca yang tidak menentu. Penyebab cuaca ekstrim di Indonesia ini dipicu oleh kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan yang lebih intensif dalam beberapa waktu ke depan. Pemicu fenomena cuaca ekstrim adalah aktivitas angin monsun Asia yang menguat. 4. Cara agar daur nitrogen berjalan dengan baik. Yang pertama, mengurangi penggunaan sampah. Cara mengurangi penggunaan sampah biasanya dengan menggunakan barang-barang yang dapat didaur ulang. Itu juga dapat menjaga agar daur nitrogen berjalan dengan baik. Yang kedua adalah reboisasi. Reboisasi dengan cara menanam kembali tanaman. Di Indonesia kan banyak sekali hutan yang sudah gundul, makanya kita bisa menanggulanginya dengan reboisasi. 3. Tidak menebang pohon secara liar.
Menebang pohon memang diizinkan jika sudah mendapat perizinan dari otoritas tempat. Jika tidak, menebang pohon dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor dan juga banjir, dan juga dapat menyebabkan pemanasan global. Yang keempat adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, karena itu juga dapat membuat daur nitrogen menjadi terganggu. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Reaksi eksotermik yang melepaskan energi berupa panas, cahaya, dan berbagai gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. 2. Penggunaan pupuk nitrogen buatan dalam daur nitrogen. Kalau bisa jangan menggunakan pupuk buatan, harus ada komponen yang alami seperti air, tanah, udara, dan pupuk organik. Pupuk hijau, kandang, dan kompos. 3. Pelepasan nitrogen. Daur nitrogen mempunyai manfaat bagi tumbuhan dan juga bagi kehidupan sehari-hari. Contoh bagi kehidupan sehari-hari yaitu 1. Membantu dalam proses sintesis protein, 2. Asam amino, 3. Yang memiliki peran vital dalam kehidupan organisme seperti pertumbuhan, hormon, dan fungsi otak. Manfaat daur nitrogen bagi tumbuhan yaitu 1. Membantu tanaman menyerap nitrogen melalui proses fixasi sehingga pertumbuhannya menjadi optimal. 2. Membantu penguraian bahan organik menjadi sebuah energi yang mengandung hasil amino serta senyawa dasar lain sebagai produk cadangan melalui proses amonifikasi. Bagaimana, kalian sudah paham belum tentang daur nitrogen? Jika belum, kalian bisa bertanya di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.